Bangun tidur, lihat pemandangan depan rumah lagi diserain. Aduh, 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 siapa sih yang nyera-nyerain? Loh, ternyata anak saya sama suami saya lagi bongkar-bongkari bunga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog video sederhana saya di vlog Nur Haja Tambunan. Gimana kabarnya semua teman-teman? Sehat kan? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Oke, ini kita kembali ke fokus pembicaraan pertama dari awal tadi ya teman-teman. Sebenarnya saya itu tadi tidur ya teman-teman, tidur siang. Ternyata saya bangun tidur, saya lihat suami saya itu lagi bongkari bunga-bunga saya yang udah lama memang nggak dibongkari. Ya seperti ini penampakannya ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ternyata punya cerita suami saya sama anak saya yang nomor 1 itu lagi bongkari pot bunga. Mereka berdua kerjasama buat bersihin atau gantiin tanah bunga-bunga yang udah lama belum diganti tanahnya. Jadi ini sama Pak Su dibongkari semua ya teman-teman, dan digantiin tanahnya gitu biar supaya bunganya itu makin cantik, makin kembang, makin berseri-seri. Waduh, pokoknya gitulah ya. Biasanya ini memang pekerjaannya saya, tapi berhubung saya itu udah beberapa tahun atau beberapa bulan ini ya, saya itu udah nggak pernah pegang bunga lagi. Ya maklum lah ya, pagi siang sore malam kerjaannya itu jualan dan jualan, jadi nggak sempet tuh megang bunga. Nah ini berhubung Pak Su lagi di rumah, ternyata dia tuh punya inisiatif buat bongkari bunga dan ganti tanahnya gitu bareng anak saya yang nomor 1. Nah mereka kerjasama nih bun. Ya mungkin ya buat para ibu-ibu atau bunda-bunda seneng banget sih lihat bunga-bunga kayak gini dibersihkan ya kan, apalagi saya tuh bun. Nah ini karena memang jarang-jarang banget terjadi ya bunda. Tapi memang kalau bunga, suami saya memang suka tuh ngurusi bunga-bunga biar supaya bunganya itu makin cantik ya gitu ya. Cuman memang dia pun jarang-jarang karena ya aktivitas dia juga kerja ya teman-teman. Jadi ya pas dia kebetulan dia di rumah, jadi dia yang bersihin semuanya, dan mumpung dia lagi nggak kerja ngapa-ngapain ya, jadi di rumah ya dari kemarin itu ada aja yang dibongkari, seperti boloin gede ya atau gudang dipindahi semua, dibongkari, dibersihi. Dan semalam juga habis bongkari depan ya, dan ini bongkari bunga. Pokoknya ada aja lah kegiatan Pak Su selama di rumah, karena sebentar juga lagi bakalan balik kerja ya, LDRan lagi deh. Memang begitu ya teman-teman. Jadi suami saya itu kerjanya jauh, jadi memang kita itu LDRan. Jadi pas mumpung lagi di rumah, Pak Su itu semua rajin dikerjai, bersih-bersih ya teman-teman. Jadi kerjaan saya yang tertunda bisa dikerjai sama Pak Su. Itu enaknya ya kalau Pak Su lagi di rumah bisa kerja bareng gitu, ganti-gantian. Nah kalau beliau lagi nggak di rumah, saya itu repot sendiri ya teman-teman. Ya maklum lah ya, udah biasa ada suami, tiba-tiba suami lagi pergi kerja jauh. Aduh ya udahlah, kita itu nggak bisa saling minta tolong gitu ya, namanya juga jauh, paling bisa cuma telepon atau PC-an gitu teman-teman. Nah ini Pak Su memang aslinya suka banget tanam-menanam ya teman-teman ya, memang udah hobi ya. Jadi nampak bunga yang udah kering-kering banget semua, jadinya sama suami saya langsung tuh dikerjai, diisi tanah lagi, diganti gitu ya biar supaya makin cantik bunganya. Ini bunga waktu awal-awalnya lagi mahal-mahalnya, lagi cantik-cantiknya, lagi musim-musimnya. Harga bunga-bunga ini mahal-mahal banget ya sebetulnya teman-teman. Cuman ya karena emang tangan saya itu kurang dingin mungkin ya teman-teman, jadi kurang rapi gitu, kurang bagus gitu ya, kurang cantik lah karena jarang dibersihin atau jarang dikasih pupuk gitu ya. Jadi memang bunga-bunganya agak dilihat kayak nggak keurus ya, memang nggak keurus sih sebenarnya, taunya beli tapi habis itu nggak pernah diurusin, jadinya kayak gini. Nah kita punya cerita di dunia perkontenan di Facebook saya, halaman saya itu ternyata sudah kasih iklan ya teman-teman. Sebenarnya saya itu belum dimonetisasi ya, tapi saya udah dikasih iklan di setiap video-video saya. Jadi sebenarnya saya itu juga agak-agak bingung gitu teman-teman, karena follower saya masih 2000-an dan jam tayang saya masih sedikit. Saya itu belum dimonetisasi, tapi setiap video-video saya itu udah ada iklannya gitu. Jadi saya alhamdulillah juga sih sebenarnya, karena itu buat penyemangat ya.
karena dia udah ada gitu iklannya, jadi kan kita jadi makin semangat buat video-videonya. Ya bismillah aja, semoga bulan depan atau minggu depan atau hari depan atau tahun depan, ya mudah-mudahan secepatnya kita itu bisa cepat-cepat dimonetisasi ya, amin. Dan buat para konten kreator pemula seperti saya, jangan bosen-bosen buat up video ya teman-teman. Ya, buat video itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu ya. Semuanya itu tergantung niat kita bunda-bunda. Kalau bunda-bunda itu diniatkan memang udah mau buat VOD, ya dengan kesibukan dan dengan kegiatan apapun pasti bisa tuh disempet-sempetin. Tapi memang keadaannya berbalik kalau kita itu udah males. Ya, namanya juga udah males. Kata-kata males itu aja udah susah disebutin ya, teman-teman, males. Jadi ya udah, gak ada obatnya tuh. Nah, jadi buat para konten kreator pemula itu wajib konsisten ya teman-teman. Konsisten itu perlu dalam membuat video, karena konsisten itu pasti bisa dilihat dari Mbak Metanya ya. Mbak Metanya itu bisa melihat kita kalau kita itu konsisten buat video. Dia pasti sedikit-sedikit kasih kita peluang gitu teman-teman, dan pemberitahuan-pemberitahuan yang buat kita jadi makin semangat di dunia perkontenan. Dan kita jangan sampai kita melupakan larangan-larangan juga ya teman-teman. Kan ada sih di Facebook itu larangan-larangannya, dan itu juga harus kita perhatikan benar-benar teman-teman, dan jangan sampai kita lakukan, karena kalau dilakukan bisa buat pelanggaran tuh atau PL di konten-konten kita. Nah, sampai di sini saya juga sejauh ini masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Karena memang kadang dalam pembicaraan, dalam pembuatan video, atau dalam koreo-koreo saya itu masih banyak yang kurang teman-teman ya. Jadi mohon maklumi aja ya teman-teman. Nah kita kembali lagi di pokok pembicaraan kita tentang tanam menanam. Ini nih ya anak saya yang dua ini, tadinya si kecil aja tuh, yang nomor 3 dia itu sibuk lagi nyariin apa coba ini. Dia nyari cacing ya teman-teman. Cacingnya itu mau dikasihkan ke makanan ayam gitu, karena kita